Akulaku dan Kredivo terus tagih nasabah Galbay dan ya berusaha untuk datang ke kantor terus dan menelpon HRD ya terus-terusan menghubungi HRD. Gimana solusinya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah seperti ini? Oke. Soal datang ke kantor itu memang tidak bisa dipungkiri dan kita juga tidak bisa kontrol ya. Sebenarnya kalau kita baca-baca dari aturan, itu mereka tuh hanya boleh menagih di area private atau ya sesuai dengan domisili teman-teman, yaitu di rumah. Bukan bukan di tempat umum, bukan di mall, bukan di kantor. Kantor itu bukan area private ya, tapi area publik. Dan itu termasuk salah satu pelanggaran penagihan yang ada sebenarnya. Tapi ya mau gimana, banyak yang nggak tahu dan juga banyak juga yang disamperin gitu loh. Nah, cuman lebih sering sih nyamperinnya itu sebenarnya di rumah daripada di kantor. Karena di kantor berarti ya kalian apes-apes aja dapat DC yang kayak gitu. Nah, kalau soal menghubungi dan lain sebagainya sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau dia membicarakan utang kita itu adalah ya sesuatu yang bisa kita kontrol. Karena apa? Karena teman-teman itu tahu bahwa itu melanggar aturan. Jadi nelpon-nelpon pihak yang tidak diperuntukkan itu tidak boleh. Bahkan nelpon kontak darurat pun secara aturan itu tidak boleh melakukan proses penagihan, tapi hanya menanyakan kalian. Menanyakan atau menghubungkan kalian. Kalau cerita utangnya sekian, 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 udah nunggak sekian, dendanya udah sekian, harus bayar dan membuat kontak darurat itu bantu bayar. Nah itu tidak diperkenankan dan tidak boleh. Mereka hanya berusaha untuk ya mencari dan menghubungi kalian. Kontak darurat bukan tempat untuk menagih. Itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Akulaku dan HRD melakukan Akulaku dan Kredivo melakukan hal ini, teman-teman bisa komplain aja. Ada 2 langkah yang teman-teman bisa lakukan. Komplain ke Akulaku dan Kredivonya, chat ke CS-nya, ke supportnya, bilang ini penagihannya kayak gini meresahkan. Ya ini resiko saya kehilangan pekerjaan. Kalau saya kehilangan pekerjaan saya malah nggak bisa peluang membayar sama sekali. Bilang aja seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus ngomong jujur kepada HRD kalian atau rekan-rekan kalian untuk meminta tolong untuk tidak terlalu menanggapi hal seperti ini. Karena kalau masih ditanggepin terus, maka otomatis ya akan terus-terusan dihubungin. Tapi kalau tidak menanggapi dan juga meminta untuk lepas tangan, itu biasanya akan jauh lebih mudah untuk tidak diganggu lagi ke depannya. Ya, oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.